Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Udah semangat belum, Kak? Semangat. Kita lebih semangat lagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, kita punya guru baru. Ini guru baru apa bukan ya? Bukan, ternyata ini stok lama. Ini masih ingat gak adik-adik dengan kakak ini? Siapa ya? Kak Esni. Apa kabarnya kakak? Luar biasa. Kira-kira sudah semangat lagi untuk melayani, Kak? Amin, puji Tuhan. Oke, karena sudah 1 minggu kita tidak bertemu lagi, sekarang kita sudah bertemu lagi dan kita mau ibadah hari ini, kita mau bernyanyi hari lepas hari. Oke, semua bangkit berdiri, kita bernyanyi sama-sama buat gerakan badannya. Oke? Dengar-dengaran, berarti kalau anak sekolah minggu kita harus mendengar. Jangan jangan membantah ya, Kak. Iya, kita bernyanyi anak sekolah minggu dengar-dengaran. Orang tua terlebih Tuhan, itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Sekali lagi. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, nurut orang tua terlebih Tuhan, itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Kita masih bernyanyi, masih posisi berdiri ya. Kita bernyanyi kakek-kakek, nenek-nenek. Ada gerakannya semua ya, kita ikutin kakaknya. Oke.
Kita mau, sebelum kita lanjut lagu pujian lagi, kita mau berdoa dulu. Ayo Kak. Oke, sebelum kita masuk ke pujian kita selanjutnya, ayo adik-adik lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa yang sangat baik. Pada hari ini Bapa, hari Minggu, Bapa masih mengingatkan kami untuk beribadah Bapa. Walaupun kami pada saat ini beribadah di rumah, tapi hati kami tetap memuji dan memuliakan namamu. Bapa yang baik, biarlah ibadah kami ini nanti Bapa, semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihanmu. Bapa yang baik, apapun nanti di dalam ibadah kami, Tuhan Yesus yang ikut campur di dalam ibadah kami Bapa, jauhkan roh-roh jahat apapun itu Bapa yang selalu mengganggu kami di dalam ibadah kami Bapa. Ini kami Bapa, anak-anakmu, kami siap untuk mendengarkan ibadah pada hari ini. Terpuji namamu Bapa, yang percaya katakan amin. Oke, kita mau angkat pujian lagi, kita mau bernyanyi Yesus sayang semua. Kalau ini boleh duduk ya. Oke, kita bernyanyi Yesus sayang semua. Sambil tepuk tangan tetap ya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita ambil sikap berdoa. Kita mau angkat pujian sampai memutih rambutku. Ambil sikap berdoa yang tenang ya.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami sudah menyampaikan pujian kami Tuhan, biarlah pujian kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Bila sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, biar ya Tuhan Kau memberkati kakak yang menyampaikan firman Bapa, supaya apa yang disampaikan oleh lidah bibirnya Tuhan dapat dimengerti dan dipahami oleh adik-adik kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa untuk adik-adik kami yang mendengarkan firman Tuhan, biarlah mereka bisa fokus Tuhan, biar mereka Tuhan tidak mendengar dengan sia-sia Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang semuanya buka dulu Alkitabnya dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 15, dan bacaan remaja nanti 1 Petrus 5 ayat 5. Kakak bacakan ya, Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Kita buka di 1 Petrus 5 ayat 5. 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Demikian firman Tuhan. Nah, kita sudah membaca bahan kita. Adik-adik tahu nggak? Temanya hari ini adalah kakek nenek. Minggu ini minggu spesial karena minggu ini adalah ulang tahun Zaitun, kakek nenek. Nah, adik-adik, kenapa spesial ya? Kakak ada kedatangan 2 tamu. Tapi adik-adik janji dulu, kalau tamu nih, kakak mau tanya, kalau tamu datang ke rumah kita, kita harus bagaimana? Lari-lari kah? Berisik kah? Atau duduk tenang? Atau di situ malah minta, mama HP pinjem, mama HP pinjem. Ada yang begitu enggak? Biasanya nih anak-anak balita nih yang suka begitu, malah memaksakan kehendak, sini mama HP, padahal lagi tamu ada. Begitu enggak adikku? Siapa yang begitu ya, angkat tangan? Enggak ada kak, aku enggak begitu kak gitu. Bener ya, anak GBKB Cibinong enggak boleh begitu. Mau enggak? Mau tahu enggak siapa nih? Siapa sih tamunya kak? Kakak panggil ya, asal janji dulu, bersikap yang baik, duduk yang tenang, jangan berisik. Semuanya duduk yang tenang, biar kakak panggil nih tamunya. Masih ada yang ngomong. Duduk dulu, duduk yang rapi ya, oke? Semuanya duduk yang tenang dan berbicara yang sopan ya. Kita panggil dulu tamu istimewa kita. Ayo kita panggil dulu nenek kita, nenek Karo dan nenek Ribu. Karo, Ribu, ayo mari masuk Karo. Ribu anjar-anjar Karo. Tuh lihat, kalau nenek-nenek bagaimana? Sudah tua, sudah bungkuk, dan umur nenek kita ini udah di atas 60 tahun. Adik-adik, lihat, nenek Karo kebetulan makan belum. Tuh, siapa di sini yang suka bilang jijik kalau neneknya makan belum? Angkat tangannya. Enggak boleh begitu. Nenek kita makan sirih itu karena memang nenek kita suka. Enggak boleh dibilangin, nenek ngapain sih makan belum, bau. Enggak boleh ya anakku ya, enggak boleh ya. Sekali lagi kakak bilang tidak boleh. Nah, Karo, sehat kam? Sehat nakku. Sehat. Janarikin kam dai Karo? Aku dai gereja nari hari Minggu. Gereja hari Minggu kam dai? Nakku. Aku rajin ke hari Minggu. Rajin ke kam sekolah Minggu. Gereja Minggu hari kam. Gia kusungkun kali benini Ribu. Ribu, kamu sehat? Sehat kempu. Sehat kah? 2 anak gak kena sehat kelema. Puji Tuhan. Adekku, kita tanya dulu. Harus tanya selalu kabar sama nenek kita. Nah, kakak sekarang mau bertanya sama nenek Karo dan nenek Ribu.
Karo, bagaimana? Boleh cerita kam dulu. Gimana dulu kalau nenek Karo sekolah minggu atau bergereja? Pengalamannya dulu. Sekarang kan udah tua nih nenek Karo, berarti udah puluhan tahun yang lalu gitu. Boleh cerita ya Karo ya? Izin aku. Kita dengarkan ya, dengerin. Duduk yang rapi ya. Dian tahu ku siapa lebih anak-anak dua kerina yang aku. Oi Karo, silakan Karo, silakan. Shalom nakku. Shalom. Ayo bilang salam dekku. Sehat kena kerina anakku. Sehat Karo. Puji Tuhan, ada sehat. Karo Marenda, waktu ku naik sekolah minggu, karo si rajinna. Nih, rajin ke karo. Adikku gereja, karo lah pernah ketadingan. Selalu tiap minggu Karo. Tiap minggu. Tiap minggu ke gereja. Apalagi Natal nakku tari-tariin. Semangat Karo. Aku si nomor sadana Wah, nakku. hebat gak Karonya? Hebat. Makanya kena Krina rajin kena sekolah minggu ya anakku. Iya Karo bilang iya dong, bilang iya sama Karonya. Oh bagus gelah nah. Ngope pagi kena galang biar ngenin di bata. Amin. Rezeki kena. Amin. Masuk di bata kena. Amin. Melala pagi sen kena gelana. Keleng te kena nandir bapak kena anakku. Dengerin pedah Karonya ya. Apa tadi pedah Karonya? Rajin sekolah minggu. Rajin beribadah. Biar tetap nanti jadi anak yang sukses. Bisa sayang sama mama bapaknya. Bujur ya Karo? Bujur nakku. Nah, kan ada lagi nenek Ribu. Kita tanya Ribunya. Ribu dulu bagaimana berminggu? Bersekolah minggu atau bergereja? Adik aku sange meserakel ku akak perminggu. Kenapa susah Ribu? Tiap perminggu kenca reh kalake lah banjir minggu rumah gereja. Maka aku res bulang dusange tetap kami minggu tapi rumah kami. Rumah kamar minggu kan. Engkai makalit halangan Barinda. Lah kalak setuju? Lah baji sanger minggu ingan kami ya. Kutata sange lah baji minggu. Maka aku ras bulang dusange rumah saja kami. Rende tertoto kami. Baca kami Alkitab kami ras bulang du. Maka di rumah kan sampai kita gundari. Masa gundari lah kita baca minggu ku gereja. Tetap kita tertoto. Tetap bertoto ya Karo. Ijape kita tetap bertoto. Tetap ya? bertoto. Tetap semangat Tetap ya. semangat. Ribu. Ribu kalaupun di rumah nih kan ada larangan. Ribu tetap beribadah di rumah. Kayak sekarang Ribu tahu ada COVID-19. Anak-anak pun tetap di rumah beribadah. Tetapi tetap harus semangat ya Ribu ya. Semangat, harus semangat muji di bawah. Harus semangat memuji Tuhan. Lihat adik-adik, di masa tua Nenek Ribu dan Nenek Karo apa pesannya? Tetap semangat memuji Tuhan. Nggak ada dia bersungut-sungut. Aku kan sudah tua, nggak pun gereja nggak apa-apa lah. Nggak pun aku memuji Tuhan nggak apa-apa lah. Nggak berdoa pun nggak apa-apa. Capek aku, mesui daging. Nggak begitu dekku. Tetap nenek kita ini semangat memuji Tuhan di masa tuanya. Kenapa? Karena dia selalu merasakan berkat Tuhan dalam hidupnya. Bujur ya Karo, bujur ya Ribu, sehat-sehat kami ya. Tetap jaga kesehatan ya. Bundari kujaten 2000 ras Karo. Takut tiga lebih kami, tukur kami, gulen kami. Oh ya, hanjar-hanjar kami ya Karo, Ribu. Dadah. Nah, kita sudah melihat tadi Nenek Karo dan Nenek Ribu. Apa pesannya dari tadi? Siapa di sini yang masih punya Karo atau Ribu atau Bulang? Siapa? Ayo angkat tangannya. Atau Biring? Atau Tigan? Oh, adik-adik semua masih punya ya nenek di kampung ya. Pernah nggak adik-adik langsung bersemangat? Mama, coba telepon dulu Biringku. Ada nggak rasa kangen di hatinya? Ada kan? Kita wajib sebagai cucu nanyakan, Ribu gimana kabar lu? Sehat kam? Nggak kaman? Itu pun sudah menyenangkan hati
hati nenek kita. Bulang, rekai kam sangana, nggo kam minum teh manis, ulah melalasa bulang kena gula karena ini. Maka kalau kita punya bulang, kita punya ribu, kita punya biring, kita punya tigan, kasih perhatian dekku. Itulah tugas anak-anak KKR, menghormati orang tua, menyenangkan hati orang tua. Jangan nanti kalian bilang gini, ih, kalau kakak tanya, berapa kali kalian nelpon biring kalian? Nggak pernah kak, jarang. Kalaupun nelpon, aku kabur, malas berbicara sama biringku. Ada yang begitu nggak? Kakak yakin nggak ada. Tadi kita lihat bacaan kita hari ini dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Apa tadi katanya? Kita lihat lagi ya, Mazmur 92. Tadi Mazmur 92 bilang gini. Coba kita lihat di ayat yang ke 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Coba, apa sih, gimana sih pohon korma artinya itu? Bertunas seperti pohon korma artinya orang-orang benar itu diberkati dan diberikan sukacita. Pohon korma itu lambang kemenangan, dekku. Lambang sukacita. Orang-orang tua itu hidupnya penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan sukacita. Adik-adik pun bersukacita menjalani hidup. Jangan lemas-lemas, jangan bilang gini, banyak kali PR-ku kak itu pun udah gak sukacita. Kak aku di rumah terus nih, aku udah gak sukacita. Gak begitu. Sekarang kan memang masanya kita di rumah tetap bersukacita dimanapun. Tadi apa? Nenek Ribu kita bilang tadi, dia susah loh beribadah tapi dia tetap bersukacita. Dimanapun dia tetap bersukacita. Adik-adik pun begitu, tetap bersukacita. Sama seperti apa tadi? Bertunas seperti pohon korma. Adik-adik hidupnya penuh dengan kemenangan. Nah, dan juga di ayat ke-14 dibilang tadi apa? Di ayat 14. Mereka akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Nah, apa itu pohon aras, Kak? Artinya Tuhan yang memberi kekuatan. Orang benar akan selalu diberkati Tuhan. Kalau ada persoalan hidup, kalau ada masalah-masalah yang adik-adik tetap bersemangat. Contoh nenek Ribu kita tadi, apa katanya? Dia tetap bersemangat. Walaupun orang-orang larang dia beribadah, tapi dia bersemangat. Bisa dari rumah kok, bisa baca Alkitab di rumah, bisa memuji Tuhan dari rumah, bisa berdoa dari rumah. Adik-adik pun begitu. Kalau saat ini banyak masalah, aku gak senang deh kak ngadapin guruku yang sekarang lagi begini nih. Aku belum kenal tapi dia udah ngomel, aku gak ngerjain tugas dia udah ngomel. Gak boleh begitu. Aku dimarahin mamaku loh kak, banyak kali masalahku hari ini. Gak, itu bukan masalah. Masalah-masalah apapun yang kita hadapi, tantangan-tantangan apapun yang adik-adik hadapi, adik-adik harus tetap bertumbuh. Karena siapa yang memberi kita kekuatan? Tuhan Yesus. Tetap bersemangat. Nah, tadi ada lagi lanjutannya. Apa katanya tadi ayat 92 tadi? Kita baca di ayat 15. Pada masa tua pun mereka berbuah menjadi gemuk dan segar. Adik-adik, tadi kita lihat apa? Sekalipun tua, sekalipun nenek-nenek kita sudah tua, mereka itu tetap berguna. Mereka itu masih kita butuhkan. Nasihat-nasihat yang disampaikan tadi sama nenek kita, itu bisa membangun iman kita. Nenek Karo tadi bilang apa? Apa kata nenek Karo tadi? Adik-adik sekolah minggu tetap bersemangat bergereja, tetap bersemangat ke sekolah minggu, supaya kita masa depannya cerah. Kalau kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, masa depan kita cerah. Kita nggak ada masalah, tapi kan kita diberikan Tuhan kekuatan. Enggak mungkin hidup itu mulus saja, enggak. Hidup itu akan terus banyak rintangan. Tetapi dasarnya kita tadi kuat karena kita selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Sampai masa tuanya nanti, sampai nanti adik-adik udah besar, sudah menjadi dewasa. Seperti nenek Ribu dan nenek Karo tadi, dia bersemangat tetap memuji Tuhan, tetap hidupnya diberkati Tuhan. Karena orang-orang benar yang hidup dalam Tuhan, yang hidupnya enak, yang hidupnya
mampu melewati segala apapun. Kalau kita di luar Tuhan, artinya gini, aku kan kuat Kak. Aku kan punya kekuatan sendiri. Kenapa aku harus selalu mengandalkan Tuhan? Aku punya kok, aku bisa. Percaya atau tidak, itu pasti jatuh. Tinggal menunggu waktunya saja. Jadi adik-adik semuanya ingat tadi pesannya. Rajinlah tetap beribadah. Rajinlah tetap berdoa. Rajinlah membaca Alkitab. Tetap memuji Tuhan. Supaya panjang umur kita. Kita menghormati nenek kita sama dengan menghormati orang tua kita. Kenapa kita bilang begitu? Yang melahirkan mama bapak kita siapa? Itu nenek kita. Kalau nggak ada nenek kita, pasti mama kita juga nggak ada. Kita pun nggak ada. Makanya kita itu diajar menghormati orang tua. Di Alkitab pun ada loh. Kalau kita mau panjang umur, itu menghormati orang tua. Jangan orang tuanya sering disakiti. Jangan orang tuanya dibantah terus-terusan. Nggak ada ajaran orang tua itu yang menyesatkan. Pasti yang terbaik yang selalu dikasih tahu mamanya. Nakku boleh makan sekarang? Enggak, ntar malas. Nakku mandi kam dulu ya udah sore. Ntar lagi mama masih mau main. Hah? Ada yang begitu? Enggak boleh. Mamanya bilang, aduh nakku. Padahal mama bilang itu yang benar loh. Nakku belajar kam dulu. Enggak, masih main game. Main gamenya lagi seru. Main PUBG. Apa itu PUBG? Kakak juga dengar dari anak kakak doang. PUBG katanya. Nggak ngerti kakak apa itu mainnya. Tapi kalau kakak lihat main PUBG bisa berjam-jam. Oke, mana itu? Benar atau tidak? Nggak benar. Matanya rusak, pikirannya udah error. Karena apa? Bayangannya selalu PUBG. Enggak begitu. Kita ingat tadi, pedah nenek kita tadi. Apa pesan nenek kita tadi? Nenek kita bilang, nakku bersemangatlah bersekolah minggu. Bersemangatlah memuji Tuhan. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Ya, itu ya. Udah dengar tadi, apa tadi temanya? Kakek nenek. Dan minggu ini kita punya ayat hafalan. Ayat hafalan kita dari Amsal 17 ayat 6. Ayo semuanya buka Alkitabnya. Amsal 17 ayat 6. Kita sama-sama baca ya. Udah dapat semua? Amsal 17 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak adalah nenek moyang mereka. Kita ulang sama-sama ya. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak adalah nenek moyang mereka. Coba, luar biasa ya. Luar biasa loh ini ayat ini. Mahkota orang tua kita adalah kita, anak-anak dan cucunya. Jadi jangan pernah mempermalukan. Jangan jadi anak-anak yang mempermalukan orang tua kita. Jangan. Selalu berikan yang terbaik. Ketika kita memberikan yang terbaik, itu berbuatlah seakan kita semua buat Tuhan. Kalau orang tua kita di sini adalah itu wakil Tuhan, dekku. Kalau kamu menyakiti hati orang tua lu, hati nenek lu, hati bulang lu, itu kamu sama dengan menyakiti hati Tuhan. Oke? Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau belajar Tuhan untuk taat kepada firman-Mu Tuhan, menghormati orang tua kami, menghormati kakek nenek kami Tuhan. Kami mau hidup penuh dengan sukacita Tuhan. Kami mau bersemangat memuji nama Tuhan. Tuhan, biarlah firman yang kami dengar hari ini dapat kami pakai dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita sudah dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Tadi temanya apa? Kakek nenek. Oke, untuk merespon firman Tuhan kita pada hari ini, kita mau angkat satu pujian Segedang-gedang Geluhku.
ditemani penebus, labokan milik si kurang, aditan nanaku terus, damai surga lipas aku, diusek kenabaku, kegeluh menjadi senang, kai pelalis si kurang, kegeluh menjadi senang, kai pelalis si kurang. Aktivitas kita hari ini adalah untuk kelas balita. Balita itu adalah memperkenalkan kakek dan neneknya, dari papa dan dari mama. Nah, kalau misalnya anak KKR ada yang manggil bulangnya bulang atau laki, ada banyak ya. Jadi neneknya juga pasti macam-macam semua berunya. Oke, itu diperkenalkan dari mamanya, dari papanya. Terus itu divideokan ya. Terus untuk anak kelas kecil itu adalah bernyanyi lagu kakek nenek. Tadi udah kita nyanyikan lagu kakek nenek, itu nanti dinyanyikan 2 kali beserta gerakannya. Oke, untuk kelas tanggung dan remaja itu adalah menceritakan kembali pengalaman kakek dan neneknya dalam mengenal Tuhan. Misalnya dulu adik-adik waktu dia bercerita neneknya, misalnya dia dulu gerejanya nggak pakai sendal kah atau masih susah ibadah. Nah, itu nanti diceritakan kembali dalam bentuk video maksimal 2 menit, dan nanti itu semua aktivitas dikirimkan langsung aja dikirimkan tag ke Facebook KKR. Oke? Untuk momo selanjutnya adalah PA remaja via Zoom, itu diadakan hari ini jam 11. Adik-adik jangan lupa ajak teman-temannya, semakin banyak adik-adik mengajak teman-temannya itu akan menambah semakin banyak berkat buat adik-adik. Momo tambahan kita hari ini, wah ini kabar gembira ya Kak. Apa itu Kak? Nah, kita akan mengadakan Hari Doa Sedunia HDS ya Kak ya? Iya, untuk anak KKR. Diadakan pada tanggal 30 Agustus 2020. Nggak lama lagi dong iya, ya? Sebentar lagi Kakak. Tapi sebelum perayaan HDS kita punya perlombaan Kakak. gitu. Kira-kira tahu nggak Kak apa perlombaannya? Apa ya Kak ya? Nah, ada perlombaan dan ada syaratnya. Apa itu? Ini dia. Nah, adik-adik kita sudah lihat perlombaan apa aja ya. Adik-adik jangan mau ketinggalan, semua ikut berperan, oke? Sekarang kita mau kumpulkan persembahan, kita mau angkat pujian, babalah persembahan si Merimna. Persembahan si Merimna, kuada pada penibatan. Bawalah korban pujian si Mahaga, ku lebih karena si Badia. La tetap benapas supasuna, mantri nama manusia. La tetap benapas supasuna, terpuji gelar Tuhan. Sekarang kita berdoa, lipat mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, di mana kami sudah mau sampai di akhir ibadah kami Tuhan. Kami sudah menyampaikan pujian kami juga sudah memberikan persembahan kami. Tuhan, berkati persembahan kami, kiranya persembahan kami dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami semuanya Bapa. Berikan orang tua kami kesehatan, berikan orang tua kami rezeki Tuhan. Tuhan, cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami di dalam keluarga melalui orang tua kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan anak-anak KKR semuanya Tuhan. Kami berdoa untuk teman kami terutama Karel Tuhan. Kami berdoa Tuhan dalam pemulihannya, Engkau yang turut campur Tuhan, di dalam dia memakan obat, dalam perawatan Tuhan, Engkau yang memulihkan dia Tuhan. Kami juga berdoa untuk bibi kami Nanderio Kaban Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya mukjizat Tuhan atas bibi kami ini. Bibi kami Nanderio akan dapat bersama-sama dengan kami Tuhan, dapat bersama kami memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya waktu Tuhan yang terbaik dalam pemulihan bibi kami Nanderio, dalam pemulihan Biring Fani Sinukaban juga Tuhan. Kami memohon Bapa, Engkau yang memulihkan Bapa, supaya kesehatannya lebih prima lagi Tuhan. Dia bisa berjalan dengan sempurna Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami KKR yang berulang tahun. Dalam minggu ini adik abang kami Bremen dan kakak kami Emi Tuhan. Bapak tolong berkati Bapak dalam bertambah usia, bertambah juga kebijaksanaan, bertambah juga kedewasaan, bertambah juga imannya Tuhan di dalam memuji Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk serayaan Tuhan, untuk serayaan Tuhan pertua, diaken dan Nora dan pendeta juga Tuhan, Engkau berkati Bapak. Dan semua keluarganya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, serayaan di gereja kami GBKP Cibinong ini Engkau jaga dan lindungi dimanapun dia berada. Kami juga berdoa Tuhan untuk tim multimedia Tuhan yang membantu di dalam acara ini Bapak. Kami juga berdoa untuk pemusik Bang Donald dan juga Bang Alpian Tuhan. Engkau yang memberikan yang terbaik dalam kehidupannya Bapak, baik dalam pekerjaan maupun dalam jodohnya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk tapak gereja kami Tuhan. Bapak, waktu terbaik adalah waktu Tuhan. Kami percaya Tuhan di tapak gereja ini kami dapat beribadah. Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemulihan wabah COVID-19 Tuhan. Kami percaya Tuhan waktu Tuhan yang terbaik di dalam penyembuhan COVID-19 ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu wabah ini Tuhan, virus ini banyak masih terjadi Tuhan di dalam dunia ini, terutama Indonesia Tuhan. Tapi kami percaya Bapa, obat itu akan ditemukan melalui Tuhan. Bapa, Engkau memberikan kebijaksanaan kepada ilmuwan kami Tuhan, supaya dapat menemukan obat itu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami dan pimpinannya semua Tuhan, dari atas sampai terbawah. Engkau yang memberikan mereka hikmat kebijaksanaan dalam memimpin bangsa ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menjaga, Tuhan melindungi kami dalam 1 minggu ke depan Bapa. Biar Tuhan minggu depan kami dapat berkumpul dan dapat memuji nama Tuhan kembali. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang kami akhiri dengan yang sudah Tuhan ajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam
Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan